Om Swastiastu. Om Anubadrah Ketawiyanto Wiswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kami dari kelompok 5 dengan materi percaya adanya Punarbawa. Sebelum kami membahas materi tersebut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Leni dengan NIM 2111011001. Di sini saya berperan sebagai moderator dan rekan saya atas nama Ketut Mangku Sastrawiguna dengan NIM 2111011019. Kami dari jurusan Dharma Acarya Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 2 kelas A. Baik, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai pengertian Punarbawa. Yang pertama, di sini saya menjelaskan mengenai pengertian Punarbawa. Punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu punar dan bawa. Punar yang artinya berulang-ulang dan bawa yang artinya kembali. Jadi, Punarbawa adalah kelahiran atau penjelmaan kembali secara berulang-ulang atau yang disebut juga dengan penitasan atau samsara. Untuk materi yang kedua yaitu penyebab terjadinya Punarbawa. Punarbawa merupakan penderitaan yang akan dirasakan oleh setiap makhluk di dunia ini. Menurut ajaran agama Hindu, adanya Punarbawa ini disebabkan adanya karma wasana, yang dimana karma wasana itu merupakan sebuah perbuatan atau tingkah laku pada masa lampau atau masa lalu. Setiap karma yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh pikiran, indria, dan nafsu yang tidak sesuai dengan garis kebenaran yang diajarkan oleh agama. Akibat yang ditimbulkan adalah dosa yang harus ditanggung oleh Atman, maka dari itu Atma lahir kembali atau disebut dengan Punarbawa yang semua itu disebabkan oleh karma itu sendiri. Dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya yang sangat banyak perbuatan yang diliputi oleh Sadripu, Sad Atatai, dan Sapta Timera. Untuk materi selanjutnya yaitu ada proses terjadinya Punarbawa. Terjadinya Punarbawa diakibatkan manusia di dunia ini masih banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, selalu mencapai atau mencari yang diinginkan melalui cara yang tidak baik. Misalnya korupsi, mencuri milik orang lain. Proses terjadinya Punarbawa adalah setelah roh selesai menikmati hasil perbuatan di alam roh atau buah loka, yang dimana akan melahirkan kembali roh tersebut. Jikalau roh disertai dengan perbuatan baik, maka akan lahir surga yang disebut Swarga Syuta dan menjadi makhluk yang utama. Penyebab utama terjadinya Punarbawa adalah asubha karma atau perbuatan yang buruk di masa lampau. Manusia harus menyadari bahwa tiada akan luput dari pengaruh hukum karma. Karena selama hidup manusia berbuat sesuatu dunia ini, dari sejak lahir manusia sudah membawa karma wasana atau bekas-bekas perbuatan di masa lampau yang menentukan watak sekarang. Proses terjadinya Punarbawa berulang kali ke dunia ini sampai semua perbuatan buruk lenyap diimbangi dengan perbuatan baiknya. Kalau sudah semua perbuatan baiknya berdasarkan dharma, maka selesailah Punarbawa yang dialami oleh orang tersebut. Akhirnya Jiwatman dapat bersatu dengan asalnya yaitu Paramaatman. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Mangku Sastrawiguna dengan NIM 21110119. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dilakukan oleh teman saya. Keempat, hakikat surga dan neraka.
Jiwa atau roh tidak selamanya berada di neraka ataupun di surga. Ia lahir kembali ke dunia. Ini disebut dengan punarbawa atau samsara, lingkaran kelahiran, yang merupakan lingkaran kelahiran. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat, dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Dalam ajaran agama yang merupakan wahyu Tuhan yang diterima oleh Maharshi, merupakan rasa cinta kasih Tuhan terhadap semua makhluk ciptaannya. Dalam kitab Werspati Tatwa diuraikan akibat dari atma yang peroleh neraka sebagai berikut. Cita hatuning nikang atma pemukti swarga. Cita hatuning atma tibeng neraka. Cita hatuning pangjanma manusia. Cita hatunya pamanggih akeh ke moksa nguang kalepasan nimitanya niban, yang artinya cita atau pikiran menyebabkan atma masuk surga, cita pula yang menyebabkan atma masuk ke neraka, cita pula yang menyebabkan atma lahir mengambil wujud seorang binatang, cita pula yang menyebabkan atma lahir mengambil wujud manusia, cita pula yang menyebabkan atma mencapai moksa dan kelepasan. Demikian keadaan sebenarnya. Demikian hakikat surga dan neraka yang menjadi sumber dari segala keinginan atau didambakan semua yang ada pada cita pikiran manusia itu sendiri. Kelima, konsep punarbawa. Di dalam alam semesta ada dua jenis kegiatan atau karma yang pasti diikuti oleh reaksi atau pala. Dua karma tersebut adalah subha karma atau perbuatan baik, disebut juga dengan punya karma, dan asubha karma, perbuatan buruk, disebut juga dengan apunya karma. Kedua itu, subha dan asubha karma, disebut karma bandana, ikatan karma yang mengikat orang yang tetap menjadi kesengsaraan kelahiran dan kematian berulang kali, mengikat orang itu tetap berbuat berulang kali. Perbuatan baik dan perbuatan buruk yang menyebabkan kita harus lahir dan mati berulang kali dalam penderitaan ini. Sumber karma bandana atau asubha karma adalah triguna. Tri artinya tiga, guna artinya tali atau ikatan atau kekat. Triguna artinya tiga sifat alam yang terdiri dari kebaikan, kenapsuan, dan tamah. Beberapa sloka yang diikuti di bawah ini secara eksplisit mengandung tentang reinkarnasi. Dalam cara muscaya 7, sebab kelahiran menjadi manusia sekarang ini adalah kesempatan melakukan kerja baik atau kerja buruk yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Artinya, kerja baik atau kerja buruk sekarang ini, akhirat sungguhnya kecap tebuh hasilnya itu. Setelah menikmati, menitislah pengecapan itu lagi, maka turutlah bekas-bekas hasil perbuatan. Wasana disebut juga sebagai sangskara, atau sisa-sisa tinggal sedikit dari bau sesuatu yang masih bekas-bekasnya saja yang diikuti penghukuman, yaitu jatuh dari tingkatan surga maupun dari kawan neraka. Adapun perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan di akhirat, tidaklah itu berakibat sesuatu apapun. Oleh karena itu sangat menentukan perbuatan baik yang dilakukan sekarang juga. Jadi karma bandana atau subha asubha karma yang bersumber dari triguna, maka makhluk hidup mengalami reinkarnasi, mengalami janma, rilyu, yadi, jara, dukya, dan yaitu kelahiran, kematian, penyakit, usia tua, dan duka cita yang berulang di dunia maya ini. 6. Tujuan dari punarbawa. Sebagai tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam Weda, yaitu moksartam jaga cita yaca iti dharma, atau kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa adalah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi, terlepasnya atma dari pengaruh maya, serta bersatu kembali dengan sumbernya, yaitu Brahman, dan mencapai kebenaran tertinggi, mengalami kesadaran dan kebahagiaan yang kekal dan abadi, yang disebut dengan Satchit Ananda. Untuk mencapai jalan keselamatan, ada beberapa cara harus dilakukan oleh setiap umat agama Hindu, yang mana disebut dengan catur marga. Catur marga diantaranya adalah Jinana marga, yang artinya keselamatan dengan melalui pengetahuan dan kebenaran yang tertinggi. 2. Karma marga, yang artinya keselamatan dengan penaklukan kehendak sendiri pada tujuan Tuhannya.
ketiga, bakti marga yang artinya jalan keselamatan dengan melalui kasih dan pemujaan kepada jiwa yang tertinggi. Dan keempat, bakti marga yang artinya jalan keselamatan melalui cara mistik atau beberapa tahapan yang ditentukan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Saya kembalikan kepada moderator.